Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. We must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni. touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan Paskah bersama keluarga. Ibu Bapak Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Paskah. Mari kita sambut ajakan beribadah. Kami masih tetap di sini Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman tak kenal menyerah. Dan kami tetap tegar, menggelar karya di jantung persada berbinar. Dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang Tuhan Allah kasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah Paskah ini boleh berlangsung hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasih, tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah di dalam dunia ini.
sebagaimana nats pembimbing kita dalam Kisah Rasul 22 ayat 15 yang mengatakan demikian. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikianlah sabda Tuhan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus, Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga pada kesempatan saat ini. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus lewat saat teduh. Meski tak layak
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, bagi kita semua yang telah mengaku dosa kita dengan jujur dan tulus di hadapan Allah, maka kini dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Sebagaimana tertulis di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita merayakan Paskah pada hari ini dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita persiapkan terlebih dahulu firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang telah bangkit menganugerahkan keselamatan bagi kami. Di hari yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih. Terlebih pada hari ini Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu yang akan menguatkan kami supaya kami terus berpengharapan kepada Tuhan yang bangkit, kepada Tuhan yang hidup, dan kepada Tuhan yang penuh kasih. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami bisa mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ia dimampukan untuk berkata-kata menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan sendirilah yang akan meletakkan perkataan-perkataan Tuhan dalam mulut hamba-Mu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain putih yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan datanglah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, selamat Paskah untuk kita semua. Kita tahun ini merayakan Paskah dalam segala keprihatinan. Pandemi COVID-19 masih menjadi pokok bahasan yang hangat di dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita masih terus berusaha untuk mendukung pencegahan penularannya dengan beraktivitas di rumah saja. Bagaimanapun juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kegiatan peribadahan kita harus tetap berjalan dengan baik. Sekaranglah saatnya saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, kita semua diberikan kesempatan untuk memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu untuk melayani dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Tuhan meminta kita pada saat ini, saudara-saudaraku, supaya kita semua di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita menjadi saksi atas kebangkitannya dengan menyatakan kasih. Seperti yang ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15. "Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Di dalam kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan oleh Yohanes, kita menyaksikan Maria Magdalena tidak berhenti untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah melaksanakan kewajiban Sabat Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa menunggu, tanpa menunda, maka pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena
bergegas untuk ke kubur Yesus. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang kedua mencatat bahwa Maria Magdalena ke kubur Yesus bersama-sama dengan Maria istri dari Yakobus dan Salome. Para perempuan ini, saudara-saudara, berangkat pada waktu pagi hari dan sampai di sana matahari sudah mulai terbit. Semua ini Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menegaskan betapa setianya mereka sehingga mereka memilih dan membuat prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan. Pilihannya adalah melanjutkan, merempahi dan meminyaki Yesus sampai tuntas. Tindakan semacam ini, saudara-saudara, hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang memiliki hati yang penuh cinta. Hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kasih yang tulus. Bunda Teresa pernah mengatakan, saudara-saudara, tindakan yang dilakukan dengan sederhana atau tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar, maka ia akan membuahkan hal-hal yang luar biasa, bahkan bisa mengubahkan dunia. Saudara-saudara, tindakan yang biasa, aktivitas yang biasa-biasa saja, apabila itu semua dikerjakan dengan kasih dan penuh kesadaran yang besar, penuh kesetiaan, ini dapat memberikan perubahan yang signifikan. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, saudara-saudara. Maria, ibu Yakobus dan Salome. Perempuan-perempuan ini yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kesaksian mereka telah mengubah dunia. Kabar yang mereka sampaikan mengubah wajah suram akibat duka yang mendalam menjadi wajah yang penuh pengharapan. Sebab genap semua yang sudah disampaikan oleh Yesus ketika ia masih hidup. Saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasih, semula Maria Magdalena tidak percaya karena kesedihan yang menguasai seluruh hidupnya membuat Maria Magdalena terus berada dalam duka cita dan selalu ia ada di kubur Yesus. Perasaan yang hampa membuatnya tidak mampu untuk mengenali Yesus yang berdiri di sisinya. Baru saudara-saudara, setelah Yesus menyapa dengan sebutan Maria, ia menjadi sadar, ia menjadi percaya. Lalu ia menyambutnya dengan kata Rabuni, yang artinya guru. Penulis kitab Injil ini, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes menggambarkan suasana hati Maria Magdalena saat itu. Dari kesedihan berubah menjadi hati yang penuh kegembiraan, hati yang berpengharapan, dan ia percaya bahwa kehadiran Yesus sungguh nyata. Kehadiran Yesus Kristus yang bangkit ada di dalam hidupnya. Dan ia ingat apa yang dikatakannya ketika ia masih hidup, bahwa anak manusia akan diserahkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang menjadi saksi kebangkitan Yesus, ini merupakan suatu teladan betapa kasih dan kesetiaan adalah kunci perjumpaan yang membawa dampak besar, bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi sesama, bahkan bagi dunia. Sikap dan tindakan mereka yang tulus, berani, membuat mereka mampu untuk membebaskan diri dari perasaan takut yang mencekam. Kebangkitan Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sungguh mengubahkan. Arah hidup yang semula menuju kepada maut diubahkan Tuhan untuk
menyambut kehidupan yang kekal di dalam kasih, anugerah, keselamatan. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, berita Paskah ini hendaknya meneguhkan kita untuk tulus dan berani di dalam berperan dimanapun kita ditempatkan. Tantangan pandemi COVID-19 ini masih ada di depan kita. Namun itu bukanlah alasan bagi kita untuk menyerah, untuk berputus asa. Semua itu menuntun kita, saudara-saudara, untuk mencari Dia yang bangkit, mencari Dia yang hidup, mencari Dia yang sanggup meraih kita dari keterpurukan ini menuju kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Di tengah badai corona ini, saudara-saudara, Tuhan meminta kepada kita sekarang untuk membangun kembali harapan dan mempraktekkan solidaritas yang mampu memberikan kekuatan dan dukungan. Kita bisa belajar dari banyak orang yang walaupun dalam situasi yang menakutkan, mereka tetap mampu untuk memandang sesama yang membutuhkan pertolongan. Misalnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, para medis, petugas Indomart, polisi, dan juga mereka yang menjadi tugas kebersihan, yang mau menjadi relawan. Mereka tetap melayani dengan segenap hati. Di tengah situasi yang menakutkan karena COVID-19 ini, mereka tetap dengan tulus melakukan tugas kemanusiaannya dengan setia. Saudara-saudara, di tengah isolasi, ketika kita menderita karena kita tidak mengalami sentuhan yang bisa menenangkan hati kita, karena kita kekurangan kelembutan dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita mengalami begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetaplah dengarkan berita bahwa Dia telah bangkit. Tuhan kita Yesus Kristus hidup di sisi kita. Percayalah dengan berita yang dibawa oleh para saksi yang pertama, yang mengatakan, "Aku melihat Tuhan." Paskah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, adalah bentuk pengharapan yang Allah anugerahkan bagi kita. Pengharapan bagi setiap hati yang sedih, pengharapan bagi setiap orang yang berputus asa, yang menanti-nantikan pertolongan. Paskah merupakan momen kita menghadirkan buah-buah kasih agar dunia melihat kebangkitan Kristus. Bentuk pelayanan gereja adalah memandang sesama yang membutuhkan pelayanan, menjangkau siapa saja yang dapat menemukan kasih Tuhan tanpa kita melihat latar belakang, supaya kita mampu untuk meringankan penderitaan mereka. Paskah, saudara-saudara, mengajak kita menghadirkan diri di tengah situasi yang terpuruk ini untuk menjadi saluran berkat dan cinta kasih Allah. Selamat merayakan Paskah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, mari kita melihat Tuhan yang telah hidup bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 280.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah ungkapan syukurku. Marilah kita berdoa untuk membawa persembahan syukur ini ke hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati untuk menyampaikan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang telah bangkit, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih karena kebangkitan-Mu membuat kami bangkit dari segala kelesuan dan kelemahan kami. Kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, sebab kebangkitan-Mu juga adalah kemenangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan hari ini kami ingin berdoa, mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang telah disembuhkan dari sakit dampak dari COVID-19 ini. Terima kasih untuk karya Tuhan yang begitu besar. Kami juga bersyukur untuk para medis, dokter, dan suster. Semuanya diberkati oleh Tuhan untuk mau mengorbankan diri, menyerahkan hidupnya untuk melayani orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang begitu mudah menjangkiti orang lain. Tapi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Engkau berkarya melalui mereka. Terima kasih untuk kesetiaan dan juga keterampilan yang telah mereka kerahkan semuanya untuk melayani. Kami percaya apa yang mereka lakukan adalah hanya untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi mereka yang saat ini masih dalam isolasi, mereka yang masih dalam perawatan, kami percaya Tuhan kuasa kebangkitan-Mu memberikan pemulihan bagi mereka semua. Kami berdoa juga untuk seluruh warga jemaat kami di GKP Gunung Putri. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua dengan perlindungan kasih Tuhan. Kami boleh diselamatkan, kami boleh terlindung, dijauhkan dari semua virus corona itu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena kami tetap bisa beraktivitas, memuliakan Tuhan dan merayakan Paskah walaupun di tengah COVID-19 ini. Kami dengan cara yang sederhana, kami tetap memuliakan Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan dalam persekutuan dengan keluarga. Kami bersyukur bagi anak-anak yang sudah mengikuti ujian. Kiranya Tuhan memberkati untuk hasil yang baik, yang boleh memberikan semangat bagi mereka untuk melanjutkan sekolah mereka, melanjutkan studi mereka. Dan kami meyakini Engkau Allah kami yang maha murah, Engkau memberikan apa yang mereka perlukan untuk kelanjutan studi mereka. Bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini dalam bermacam-macam pergumulan,
baik pergumulan tentang ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan menopang mereka semua, memberkati agar kami semua dapat melewati masa-masa sulit itu bersama dengan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami mohon berkat Tuhan agar pimpinan bangsa kami diberkati dengan hati yang bijaksana, diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesabaran untuk terus mengatasi masalah corona ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dalam setiap upaya yang dilakukan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan karena Tuhan berkarya melalui mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita untuk Paskah hari ini bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kami untuk hari-hari yang masih akan kami lalui. Dan kami mohon dengan rendah hati, biarlah COVID Corona ini ya Tuhan, COVID-19 ini, Tuhan segera hempaskan dari hadapan kami dan kami boleh kembali normal, menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami mau berkarya dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, juga anak-anak yang Tuhan Allah kasih, marilah kita menyimak pengutusan yang disampaikan kepada kita. Kita akan ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaharuan di dalam hidup kami umat-Mu. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di mana Engkau tempatkan kami. Saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak, marilah kita pergi untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.